Usai berziarah di kota Milan dan Forlì, akhirnya kami pun tiba di Assisi. Wah, puji Tuhan tak pernah menyangka bisa berziarah lagi ke Assisi, di mana di tahun sebelumnya kami pernah berziarah di sini. Assisi adalah sebuah kota kecil di provinsi Perugia, tepatnya di wilayah tengah negara Italia. Kota yang berpenduduk hampir 28.000 jiwa ini merupakan kota Katolik yang begitu indah dan damai yang berada di pegunungan Umbria. Kerennya lagi, situs-situs peziarahan di kota Assisi masuk sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Oh ya, sahabat Katoliko keren, Assisi sendiri masuk dalam wilayah Keuskupan Assisi, Nocera, Umbra, Gulado, Tadino, di mana keuskupan ini memiliki jumlah umat Katolik mencapai 83.000 jiwa atau mencakup 95% dari penduduk, serta membuat umat Katolik menjadi mayoritas. Tak heran, kota Assisi begitu kental juga akan kekatolikan, dan jutaan orang setiap tahunnya datang berziarah di sini. Ya, di kota Assisi terdapat 3 orang kudus yang terkenal, yaitu Santo Fransiskus Assisi, Santa Clara, dan juga Beato Carlo Acutis yang kelak akan dikanonisasi menjadi santo. Kami pun berziarah ke Gereja Katolik Basilika Santa Clara. Sudah tiba di Assisi, sahabat Katolik. Wah, sungguh indah Assisi. Salve sahabat Katoliko keren, kita sudah tiba di kota Assisi, kota yang begitu indah di atas lereng bukit ya. Dan kita tahun lalu kita sudah pernah mengeksplor Assisi, dan puji Tuhan tahun ini kita datang lagi. Dan seperti biasa, aku akan mengajak sahabat Katoliko keren untuk berziarah kembali di kota Assisi. Di sini ada 3 orang kudus terkenal. Yang pertama Santo Fransiskus Assisi, pelindung hewan. Yang kedua Santa Clara, yang memiliki mujizat yang luar biasa ketika ia menghadang para pasukan Muslim yang datang menyerang biaranya hanya dengan monstrans, dan itu terjadi mujizat. Dan yang terakhir yaitu calon santo Beato Carlo Acutis yang akan dikanonisasi di tahun depan. Ini ada Santa Clara, Fransiskus Assisi, dan juga Beato Carlo patungnya. Banyak toko-toko rohani yang indah dan keren. Ini bagus banget. Ini Pinocchio, masih ada Pinocchio. Persiapan untuk naik ke atas ke basilikanya kota Assisi. Kita akan naik ke atas basilika. Selamat datang di kota Assisi. Salve sahabat Katoliko keren, kita sudah tiba lagi di kota Assisi. Selamat datang di kota Assisi, salah satu kota yang begitu indah dan terkenal peziarahan di negara Italia. Kita akan eksplor dan ikuti terus. Selamat datang di kota Assisi, kota yang begitu tenang dan indah. Ini dia kota Assisi. Selamat datang di atas ketinggian bukit. Akan menuju kota Assisi, gerbangnya ini. Ya, ini dia Santa Clara. Pertama kita masuk ke Basilika Santa Clara dulu, yang dalam bahasa Italia disebut Santa Chiara. Basilikanya begitu indah dan keren. Wah, kita udah tiba kembali di sini, Santa Clara. Halo Pastor.
Ada suster, ada mereka juga di sini. Bagus banget Santa Clara. Di gereja inilah tempat makam dari Santa Clara. Ia adalah seorang biarawati Katolik asal Assisi. Ia pernah mengusir pasukan Muslim Arab yang datang menjajah dan menyerang biaranya hanya dengan menggunakan monstran. Ajaibnya, pasukan Muslim tersebut mundur satu persatu. 770 tahun sudah Santa Clara meninggal, namun tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selamat datang di Gereja Katolik Basilika Santa Clara, tempat di mana Santa Clara dimakamkan. Nah, makamnya itu ada di dalam, dan di dalam itu lagi tutup ya. Kalau kita kesini tuh bagus banget, kita bisa masuk. Nanti aku juga tetap bisa masukin foto-foto tahun lalu ya untuk Santa Clara. Katoliku keren. Usai bersiarah ke gereja Basilika Santa Clara, kami pun menuju makam dari Beato Carlo Acutis. Ia adalah seorang remaja yang selama hidupnya mendokumentasikan mujizat Ekaristi di berbagai negara dengan membuat website. Beato Carlo juga dikenal sebagai pelindung para pewarta digital dan juga pelindung orang muda Katolik. Selamat datang di Gereja Santa Maria Maggiore. Selamat datang makam dari Beato Carlo. Walau 18 tahun lalu sudah ia meninggal, yaitu tahun 2006, namun tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini dengan sebuah kalung rosario di tangannya. Makamnya berada di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Maggiore, Kota Assisi. Sahabat Katoliko keren, kita sudah eksplor bagian dalam dari makam Beato Carlo, dan saat ini kita akan lanjut lagi ke Basilika dari Fransiskus Assisi. Yang baru ada juga yang lain. Ada juga yang lain. Iya. Salve sahabat Katoliko keren. Di Fransiskus Assisi ini ada begitu banyak orang kudus ya. Dan ada yang paling terkenal ya Santo Fransiskus itu sendiri, Santo Fransiskus dari Assisi, dan kemudian saudarinya, dalam tanda kutip ya saudarinya itu adalah Santa Chiara atau Santa Clara, atau Claire dalam bahasa Inggris. Dan tahun depan itu akan dikanonisasi jika Tuhan berkenan, yaitu Santo Carlo Acutis. Ya. Saat ini masih Beato Carlo Acutis. Mungkin yang berbeda dari tahun lalu adalah, sayang ya tadi kita nggak masuk ke Basilika Santa Chiara ya. Iya, karena tutup. Masih tutup ya. Iya. Di Basilika Santa Chiara itu ada satu salib, San Damiano, salib San Damiano. Nah, salib ini sangat khas ya bagi mereka yang mencintai doa ala TC ya, itu menggunakan salib ini. Iya. Begitu, salib San Damiano. Nanti kalau, dan ini adalah salib San Damiano yang asli begitu, yang tergantung itu ya. Nah, jadi buat para pencinta TC atau mungkin sering berkunjung ke biara-biara Fransiskan, entah Suster Fransiskan atau para Romo Frater Bruder Fransiskan, nah itu salib ini menjadi sangat khas begitu. Itu aja mungkin yang berbeda dari tahun lalu ya. Iya. Dan di tahun depan Carlo Acutis rencananya akan dikanonisasi, Pater ya. Iya, tahun depan. Iya. Tapi belum tahu tanggalnya tanggal berapa. Salam untuk sahabat Katoliko keren.
Oh ya, Pater, Fransiskus Assisi itu juga pelindung hewan kan, Pater? Ada Iya. juga tradisi ya, Pater? Ternyata hewan-hewan itu dibawa di Assisi. Iya. Dan diberkati itu gimana, Pater? Jadi bukan tradisi, ya bisa dikatakan tradisi atau Ya. kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi orang-orang Ya. Katolik di sini dan Ya. setahu saya juga di Jakarta pada pesta atau kalau di sini Hari Raya Santo Fransiskus dari Assisi, Ya. itu orang-orang membawa peliharaannya. Umumnya kalau di Italia itu anjing. Ya. Tapi ya terbuka juga dengan peliharaan yang lain. Ya. Tapi umumnya anjing itu di hari Santo Fransiskus Assisi itu juga dibuat pemberkatan untuk hewan peliharaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan peliharaan juga diberkati ya pada hari Santo Antonius. Oh ya. Itu juga ya. Jadi ya betapa cintanya Santo Antonius dari Padua juga Ya. adalah seorang Fransiskan. Ya. Jadi salah satu keunikan kekhasan dari Fransiskan ini adalah kedekatan mereka dengan alam ciptaan, ya, termasuk dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, Iya. gitu. Ini restoran-restoran yang terletak di sekitaran kota Assisi. Nah, tahun lalu kita parkir di sana dan berpisah dengan Pater di sana. Kita jalan kaki di sini. Oke. Oh ya, betul. Tahun lalu kita di sini. Dan kita naik ke basilikanya waktu itu. Suasana kota Assisi yang begitu indah dan keren. Akan makan siang nanti. Kami pun beristirahat sejenak sambil makan siang di kota Assisi nan damai. Kita santap spaghetti dulu. Suster dan pastor. Spaghetti. Usai makan siang, kami melanjutkan peziarahan menuju Gereja Katolik Basilika Santo Fransiskus Assisi. Selamat datang. Selamat datang di kota Assisi. Selamat datang di Assisi. Kita lagi mau lanjut misa. Selamat datang di kota Assisi, kota yang begitu indah dan keren. Welcome home. Buongiorno, salve sahabat Katoliko keren. Selamat datang di Gereja Katolik Basilika Santo Fransiskus Assisi. Katoliko keren. Di gereja yang sudah dibangun sejak tahun 1227 inilah lokasi makam dari salah satu orang kudus terkenal dalam gereja Katolik, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Ia adalah santo pelindung lingkungan dan hewan, karena Santo Fransiskus Assisi juga dikaruniai karunia bisa berbahasa hewan. Salah satu doa yang terkenal dari Santo Fransiskus Assisi ialah, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bagian depan dari Basilika, Bisa di kapel. kita akan misa di kapel. Yuk, ini dulu. Wow. Ini nomor 2, naik kami dulu. Ya. Ada Bu Rita di sini. Halo, salve. Oke. Ada Bu Yola dan juga suster. Halo. Iya, kita mau misa dulu. Nah, kita akan misa di sini. Ya. Bagus banget biaranya. Ada seseorang lewat. Nah, tahun lalu aku mau ke sini. Nah, Tuhan bisa ke sini dan kita akan mengikuti misa di sini. Nah, ini dulunya adalah biara Fransiskan, kata tour guide yang diterjemahkan oleh Pater Ardi. Sebelah sini. Usai bersiarah ke makam Santo Fransiskus Assisi, kami pun mengikuti misa yang dipersembahkan oleh Pater Ardi dan Pastor Kartolo di salah satu kapel yang berada di kompleks gereja Basilika Santo Fransiskus Assisi. Sama teman-teman bersiarah.
Di sini ada pastor dari Indonesia. Beliau berkata di Indonesia. Fransiskan. Sahabat Katoliku keren bersiarah ke Assisi, jangan lupa mampir ke toko-toko rohani yang bertebaran di sepanjang jalanan kota Assisi. Di sini, kita bisa membeli benda-benda rohani khas kota Assisi yang begitu indah dan keren. Holy Katoliku. Oke. Salve, ini suasana depan dari gereja. Bagus banget. Depan ini yang difoto. Iya. Murah-murah nih. Tadi belanja di mana, Kak? Kak Irma. Di sana ya? Ayo, Kak. Kita lihat-lihat dulu toko rohaninya. Ya, mereka Santa Clara. Bagus mana Put? Ini ada. Bye-bye. Sampai kita sudah eksplor Assisi. Jumpa lagi. Ntar. Sampai jumpa lagi Assisi. Itu nama lingkungan. Sampai jumpa lagi Assisi. Ciao ciao. Itu setiap hari ada. Sebelum mengakhiri peziarahan di kota Assisi, kami mampir ke Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Ratu Para Malaikat Assisi. Berbeda dengan 3 gereja sebelumnya yang berada di atas pegunungan atau perbukitan, gereja Basilika ini yang juga disebut Basilika Santa Maria de Angeli ini terletak di bawah pegunungan. Gereja Basilika ini sudah dibangun sejak tahun 1569 dan kerennya lagi masuk juga sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, di sini tuh merupakan juga kandang Natal pertama sahabat Katoliku keren yang berasal dari semangat spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Kemudian tradisi pemasangan kandang Natal itu menyebar hingga ke seluruh dunia. Jadi umat Katolik itu nggak hanya memasang pohon Natal dari Santo Bonifacius, tapi juga kandang Natal yang terinspirasi dari spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Dan gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria dari Para Malaikat ini atau Ratu Para Malaikat ini juga merupakan tempat di mana Santo Fransiskus Assisi semasa hidupnya berkarya di sini dan sebelum meninggal beliau di sini. Banyak toko rohani di sini. Ada Kak Ita. Halo Kak. Iya. Suster juga. Gereja ini juga menjadi tempat Santo Fransiskus Assisi tinggal dan berkarya selama masa hidupnya. Ini ada sebuah tempat yang tenang dan indah dan damai ya di sini. Wah. Sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu peziarahan kita episode ke-12 yaitu Assisi. Luar biasa ya kota Assisi. Semoga sahabat Katoliku keren kelak bisa bersiarah di sini. Di episode selanjutnya kita sudah memasuki puncak dari peziarahan kita di Eropa Barat, yaitu kota Roma dan Vatikan. Ditunggu ya di episode mendatang. Santo Fransiskus Assisi, Santa Clara, dan Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Salve!
Salve sahabat Katoliko keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!